Kenapa sih akhirnya setelah mendapatkan hidayah itu, kenapa akhirnya Kak Tere mau membersamai buat sebuah komunitas kan, komunitas mu'alaf namanya apa Kak? Sekarang namanya, jadi tadinya Sister Villa Mu'alafah, tapi alhamdulillah nggak cuman akhwat, ternyata nggak cuman perempuan yang qadarullah Allah izinkan dibantu syahadat sama kita gitu. Jadi ada laki-lakinya juga, lama-lama akhirnya yaudah kata Ustadz yang membersamai, alhamdulillah sama Ustadz Felix juga dibantu. Oh, Masya Allah. Jadi yaudah sekarang namanya titik temu aja ya, supaya kita titik temunya di sini. Alhamdulillah kan kita bertemu di agama ini, insya Allah nanti bertemu juga di jannah. Amin. Masya Allah, merinding nih aku nih. Masya Allah teman-teman sekalian, kita baru selesai nonton film Rindu Cahaya Amsal, ada Mbak Tari di sini yang berurai air mata. Saya kalau ngeliat orang berurai air mata jadi ikut-ikutan mau nangis juga. Mbak Tari, kenapa sih Mbak Tari nangis habis nonton film ini? Ya, saya terharu ya setelah nonton film ini. Ternyata banyak pengalaman yang saya ambil. Jadi lebih patuh sama orang tua, karena selagi orang tua masih ada, kalau bisa kita tuh sayang dan perhatian. Kalau sudah mereka nggak ada, baru kita nyesel gitu. Jadi selama ini kadang-kadang saya suka ngelawan gitu, tapi dengan adanya saya nonton ini, saya lebih harus berbakti sama orang tua, harus lebih sayang sama siapapun, dan sholat insya Allah harus lebih baik. Karena untuk kedepannya, ya kan, kalau mau hidup lebih baik harus kita dekat sama Allah. Saya juga suka ketemu sama Mbak Oki. Anak saya ngefans banget sama Mbak Oki ya. Dia adalah sebagai teman curhat, walaupun dia usianya masih 12 tahun Mbak Oki, tapi tuh dia tuh dewasa banget gitu loh, yang selalu ngingetin saya, Mama jangan sedih, Mama selalu semangat, Mama wanita kuat gitu. Makanya pas saya kasih videonya Mbak Oki tadi sedang bicara di depan bioskop, di depan apa sinema tadi, saya langsung kasih ke anakku, dan anakku bilang, Mama tolong videoin ke Mbak Oki ya, kasih semangat buat aku belajar. Karena maaf Mbak Oki, saya memang saya seorang janda. Single fighter. Iya. Jadi anak saya dari kecil belum pernah namanya merasakan bahagia. Makanya saya pengen banget ikut pengajiannya Mbak Oki. Saya pengen berubah menjadi lebih baik. Wanita itu tidak ada kata lemah ataupun apa gitu ya. Harus semangat, harus kuat, harus menjadi lebih baik. Itu aja Mbak Oki. Masya Allah. Masya Allah ya, jadi orang nonton itu dengan latar belakang yang macam-macam. Ada yang memang kena ketika dengan orang tua, ada yang kena ketika dulu mungkin punya masa lalu, kemudian mudah-mudahan bisa berubah, bahwa ada harapan untuk berubah menjadi lebih baik setelah menonton film ini. Amin. Dan macam-macam lah. Jadi terima kasih Mbak Tari dan teman-teman udah nonton film ini. Mudah-mudahan teman-teman lainnya juga bisa nonton 20 Januari 2022. Harus nonton. Harus ya Mbak ya? Harus nonton. Saya salut. Semangat. Iya. Jangan lupa tanggal 20 Januari 2022. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, alhamdulillah hari ini bahagia sekali. Ini suasananya sebenarnya lagi rame banget ya. Kita lagi ada di sebuah bioskop karena kita baru nonton film Rindu Cahaya Amsal sama Kak Tere. Masya Allah, alhamdulillah. Kak Tere, apa lagunya yang terakhir yang Kak Tere lagi booming-boomingnya itu? Karena waktu itu nggak dengerin lagu jadi nggak tahu. Apa Kak? Subhanallah. Lagunya? Yang mana ya, itu aja kali ya. Bukankah kita di... Oh iya bener. Na 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 na
Ya itu. Hati ya gitu. Iya benar. Ya itu lagunya. Ya itu di zaman dulu ya. Tapi sekarang lebih sering sholawat aja Kauki. Terakhir bikin sholawat Tibil Qulub sama anak-anak. Jadi lebih apa ya? Sekarang setelah mempelajari banyak ya positif dan negatifnya musik, jadi udah kayaknya lebih mantep untuk sholawat karena kalau sholawat pesannya jelas kan. Jadi Kak Tere dulu adalah penyanyi terkenal banget yang pada akhirnya menjadi mu'alaf. Tahun berapa Kak mu'alaf Kak? Qadarullah sebenarnya syahadatnya tahun 2000. Tapi la haula wala quwata illa billah dulu nggak dapet langsung pembimbing ustazah yang standby gitu ya, yang jadi murabitoh, jadi nggak ya belajarnya comot sana comot sini sendiri lah. Dan ya qadarullah baru tahun 2014 belajar ngaji dengan huruf hijaiyahnya. Alhamdulillah tahun 2017 menjemput cahaya menjemput itu aurat gitu. Jadi alhamdulillah emang pintu masuknya lewat Al-Quran ya. Dari situ jadi dari mulai ngerti kalau ya Allah ternyata nggak cukup hanya bilang syahadat doang, tapi we have to act like Rasulullah dicontohkan sama Rasulullah gitu kan. Dan itu adalah proses gitu. Semakin kenal sama kalam Allah baru makin oh iya ya ternyata selama ini salah gitu. Kak Tere ini seorang mu'alaf. Oke, pengen tahu Kak Tere itu dari bangun pagi sampai tidur lagi aktivitasnya apa supaya teman-teman bisa belajar dari seorang yang sungguh-sungguh saat ini sedang mendalami betul agama ini. Iya, dari jadi bangun pagi itu jam berapa? Malu dibilang mu'alaf mulu ya. Tapi nggak apa-apa, ini jadi inspirasi orang bahwa Muslim dari lahir apa kabarnya untuk mempelajari Islam seperti itu. Ya bismillah, biasanya kan kalau bangun ya mudah kalau ini lagi belajar juga ya buat bangun tahajud gitu ya. Tapi kalau misalnya bangun tahajud ya alhamdulillah itu ngerasa banget itu callingan dari Allah gitu ya, dapat special time dari Allah. Tapi biasanya begitu bangun itu langsung ucapin syahadat, refleksi setiap gitu. saat, setiap bangun. Iya, alhamdulillah. Karena langsung alhamdulillah masih dikasih nikmat iman Islam dan kasih nikmat hidup kan, karena kan katanya memang Allah yang tarik, Allah kembalikan kan. Kalau Allah bilang masih ada extended time, bangun tidur ya, sama doa bangun tidur gitu, terus ambil wudhu gitu. Baru kalau misalnya bisa bangun tahajud alhamdulillah. Kalau enggak biasanya bangunnya pas azan subuh. Masih belajar juga ya, subhanallah. Tapi habis itu kalau habis sholat biasanya karena alhamdulillah udah bisa baca Al-Quran, ngaji setiap sampai hari syuruk gitu. Biasanya gitu. Satu hari berapa banyak baca Quran? Karena alhamdulillah sekarang ikutan halaqah Quran, dan itu kan setiap hari di semangatnya ayo bisa 1 juz sehari, tapi belum bisa juga sih secara konsisten. Kadang setengah juz, tapi suruh pokoknya diupayain gitu, karena nanti insya Allah akan bersihkan kan kata guru-guru gitu ya. Udah diikhtiarin gitu sampai sekarang alhamdulillah. Walaupun kadang-kadang ada tuh masa yang kalau biasa abis halangan perempuan kan biasanya gitu, gitu mesti langsung gigi 3 nih gimana kayak gitu. Tapi alhamdulillah makin kerasa bersyukur gitu ya, ketemu dengan orang-orang yang juga mencintai Al-Quran, orang-orang yang juga kayak Kauki kan masya Allah menginspirasi juga teman-teman yang qadarullah kan aku mengajak teman-teman yang mualaf juga untuk yuk bareng-bareng kita hijrah berjamaah gitu ya, saling mengingatkan. Jadi Kak Tere tuh bangun pagi kemudian aktivitas sampai malamnya itu salah satunya adalah membersamai teman-teman mu'alaf lainnya. Kenapa sih akhirnya setelah mendapatkan hidayah itu, kenapa akhirnya Kak Tere mau membersamai buat sebuah komunitas kan, komunitas mu'alaf namanya apa Kak? Sekarang namanya, jadi tadinya Sister Villa Mu'alafah, tapi alhamdulillah nggak cuman akhwat, ternyata nggak cuman perempuan yang qadarullah Allah izinkan dibantu syahadat sama kita gitu. Jadi ada laki-lakinya juga. Lama-lama akhirnya ya udah kata Ustadz yang membersamai, alhamdulillah sama Ustadz Felix juga dibantu. Masya Allah. Jadi ya udah sekarang namanya titik temu aja ya, supaya kita titik temunya di sini. Alhamdulillah kan kita bertemu di agama ini, insya Allah nanti bertemu juga di jannah. Amin. Masya Allah, merinding nih aku nih. Allah. Jadi komunitasnya namanya titik temu, ada Instagramnya Kak? Lagi on progress karena baru lagi proses. Jadi dari Sister Villa ke jadi titik kalau temu ini. Teman-teman mu'alaf mau gabung caranya gimana? Boleh, nanti ini lagi insya Allah 1-2 pekan ini lagi diganti semuanya. Jadi mereka menghubungi siapa? Bisa ke nanti lagi titik temunya lagi diganti namanya Sister Villa lagi diganti. Jadi nanti insya Allah bisa ke
Instagram KTRI ya. Nah jadi kalau teman-teman mualaf informasi ya, teman-teman bingung nih mau cari di daerahnya mungkin nggak ada. Ini luar daerah boleh kan ya? Boleh, insya Allah nanti akan dibantu sama timnya Ustadz Felix juga. Iya. Kalau teman-teman di luar daerah kan misalnya ngerasa sendiri atau mungkin kesusahan untuk cari komunitas, ternyata KTRI ini punya komunitas mualaf namanya Titik Temu. Nanti bisa lihat di Instagram Titik Temu atau ke DM mungkin KTRI ya, sehingga mungkin bisa dibersamai. Ada program-program apa sih Kak buat mualaf ini? Jadi yang pasti kita programnya itu pembersamaan secara akidah dulu, karena kan biasanya yang masih harus synchronizing tuh akidah ya, apalagi teman-teman yang mungkin punya kesendirian gitu karena ditinggal keluarga, kan biasanya gitu tuh kalau masuk Islam, isu yang paling common itu keluarganya menentang, terus dia merasa sendirian gitu. Nah kita harapannya dengan Titik Temu, yuk kita nggak sendirian kok, ada Allah dan insya Allah kita adalah keluarga seakidah yang siap membersamai gitu. Ada program ininya juga Kak, belajar ngajinya juga. Itu belajar ngajinya alhamdulillah disupport juga sama komunitas Terang Jakarta. Jadi kita lintas komunitas. Mas Karunova juga boleh lah membersamai. Ayo bismillah, senang banget. Apa yang teman-teman mau gitu kan, kita memang lembaga Quran, jadi teman-teman mau apa gitu kita bisa dilibatkan juga. Ya, insya Allah, Kak. Karena kemarin ada mualaf juga yang belajar di tempat kita juga gitu. Alhamdulillah sih ini udah ada beberapa puluh, jadi emang nanti kita mau mulai iniin juga, encourage teman-teman, ayo siapa yang siap jadi pejuang Quran, siapa yang mau support buat misalkan sedekah, ada juga yang bikin makanan atau apa gitu. Jadi kita Kak, ini nggak mengeneralisir ya, maksudnya tidak membuat sama semuanya, enggak, tapi ada beberapa mualaf yang kok kelihatannya jadi lebih semangat daripada muslim yang lahir dari muslim yang memang dari awal muslim gitu. Dalam artian ketika lahir udah jadi muslim karena keluarganya muslim. Kenapa? Apa yang membuat si mualaf ini, teman-teman kita ini kelihatannya kok jadi lebih semangat belajar, lebih semangat untuk bergerak, semangat betul-betul apa ya, minat dulumat ila nur ya, dari kegelapan menuju cahayanya tuh betul-betul bercahaya terang benderang gitu. Apa sih yang membuat KTRI dan teman-teman lainnya kok semangatnya melebihi teman-teman yang muslim dari awal gitu istilahnya? Subhanallah, halal Apa sih dorongan apa sih? Yang pasti sih mungkin karena kita mencari ya Kak. Jadi kalau beda kan antara orang yang dapat dari awal udah dapat sama kita harus berusaha gitu ya, sampai harus merelakan kehilangan macam-macam, termasuk juga sampai kehilangan keluarga gitu ya, bahkan ada yang sampai harus nggak cuma kehilangan keluarga tapi terancam dibunuh gitu, yang subhanallah macam-macam deh kisahnya teman-teman. Tapi ya itu justru jadi kayak ngerasa benar ya, kita nggak punya apa-apa selain Allah, ayo gitu. Jadi makanya kita pengen, ayo udah hidup kita di dunia ini adalah patokan kita buat nanti masuk surga gitu. Kalau kita nggak total nanti gimana gitu. Jadi itu yang mungkin bikin kita selalu bersemangat gitu untuk ayo apalagi yang bisa kita lakuin mumpung masih hidup, karena kita nggak pernah tahu kan kapan kita pulang. Dan mungkin buat teman-teman yang kalau aku selalu bilangnya gini Kak, alhamdulillah teman-teman yang lahirnya udah Islam itu udah dapat takdir terbaik ya. Bayangkan lahir langsung dapat nikmat hidayah Islam gitu, tapi nggak semua orang gitu. Nah, memang balik lagi, makanya kan surat pertamanya Iqra ya Kak ya, gitu, supaya kita tahu dengan izin Allah kita jadi tahu bahwa ternyata ini semua dunia cuman ya hiasan gitu. Yang penting itu ya cuman bagaimana kita tadi kan yang paling dekat ketakwaannya sama Allah, dan kita pingin mustabiqul khairat untuk itu. KTRI ada nggak sih satu kejadian dari cerita KTRI atau mungkin teman-teman KTRI lainnya yang tentang seorang mualaf, gimana perjuangannya beliau ini atau siapapun itu, supaya teman-teman terinspirasi dan semakin bersyukur bahwa teman-teman kita ini sudah punya nikmat iman, punya nikmat Islam, bersyukur dikala orang lain banyak pengorbanannya. Boleh nggak satu kisah aja yang kira-kira KTRI bisa sharing kepada kita semua? Iya, bismillah, kemarin tuh baru ada kisahnya juga, Masya Allah ya. Jadi ada seorang teman kita juga yang qadarullah begitu masuk Islam itu dapat penolakan yang sebegitu kerasnya dari keluarga, sampai dia harus jadi kayak dikunciin ya, di pokoknya bener-bener nggak dibolehin kemana-mana ya. Jadi dia pas dia pulang ke kampungnya gitu ya, itu keluarganya udah pokoknya meretelin semuanya, tapi terakhir dia sempet WhatsAppan sama kita, Kak, aku ini Kak udah ibaratnya udah kayak mau dipenjara lah gitu sama keluarganya gitu ya. Tapi alhamdulillah aku nggak mau Kak, aku mau balik ke Jakarta, aku mau tetap Islam apapun yang terjadi gitu.
Dan gara-gara itu jadi mau nangis ya. Terus ya udah pokoknya udah apa yang bisa kamu bawa, paling nggak bawa KTP sama ATM ya gitu. Ya udah Bismillah, akhirnya dia bawa KTP dan ATM itu doang karena semua yang lainnya disita sama keluarganya, tapi dia alhamdulillah berhasil keluar dari rumah keluarganya dan dia akhirnya bisa terbang balik ke Jakarta dan qadarullah habis itu lokasi jodoh langsung. Masya Allah. Subhanallah. Menyelamatkan. Iya, jadi akidahnya diselamatkan karena kan awalnya kan kita ngurusinnya kan yang perempuan-perempuan ya Kak. Jadi Masya Allah. Dan itu ternyata kalau ngeliat filmnya tadi tuh it's possible gitu. Jadi dulunya waktu belum dia hijrah itu temen deket laki-lakinya gitu. Jadi kayak Allah kasih lagi gitu, Allah pantasin semua mereka berdua untuk ketemu lagi di the next level. Dan alhamdulillah sekarang sudah punya anak dan sudah membangun keluarga sakinah mawaddah warahmah insyaallah. Masya Allah. Ini ya kalau ngomongin gini tuh agak-agak di dada tuh agak sesak gitu. Dan berkaca-kaca gitu. Oke, menurut Kak Tere, seorang mu'alaf tuh harus punya apa sih Kak Tere? 5 hal dia harus punya apa sih mu'alaf itu? Ya Bismillah, yang pertama memang harus punya keingintahuan ya gitu, karena nggak mungkin kalau kita cuman terima itu benar ini benar, nggak bisa, kitanya harus cari tahu gitu. Dan Masya Allah kan itu dalam Islam ternyata penting banget kan untuk belajar, makanya tugas pertama kita menimba ilmu. Iya, betul. Gitu. Terus yang kedua kita harus persisten gitu. Jadi kalau misalnya sudah Bismillah istiqomah ya, Masya Allah mesti harus belajar bahasa istiqomah gitu, karena dan istiqomah itu bukan karena kita, tapi karena kita minta sama Allah. Masya Allah. Minta istiqomah ya Allah. Karena terasa banget kalau maunya kita pasti kita lemah. Betul, gitu. benar. Dan yang ketiga, ini yang selalu pelajaran. Apapun yang terjadi, kita harus birrul walidain. Walaupun keluarga kita mungkin bukan orang yang dapat hidayah gitu, tapi Masya Allah, kata Allah, ya berlaku baiklah kepada orang tuamu gitu, kecuali kalau mereka meminta kamu melakukan ibadah yang bukan untuk Allah kan. Jadi walaupun berbeda agama, Islam mengajarkan untuk selalu baik santun sama orang tua pun sama yang lain. Betul. Saudara-saudara kita yang beragama lain, Islam mengajarkan kita untuk Rasul udah mengajarkan toleransi terhadap agama lain sejak dulu lah, sejak di Madinah. Betul. Dan jangan sampai kita malah jadi kita yang kehilangan warna, justru kita yang kasih warna. Sampai orang bisa lihat, oh dia tuh masuk Islam tuh jadi begini ya gitu. Ya, betul. Jadi nggak usah khawatir di bulan Desember mesti gimana, udah berbuat baik aja gitu, nggak usah sibuk harus bilang apa, harus mengucapkan apa, enggak, mengucapkan salam, mengucapkan doa udah cukup gitu. Terus yang tadi kan ketiga, yang keempat itu biasanya kita selalu bilang bahwa ya ini hijrah berjamaah, saling menguatkan. Dan yang kadang-kadang makanya aku sama Ica, ada temanku juga yang mualaf juga dulunya, itu ngerasa banget ya Kak, dulu kita kan sendirian ya kan, yang zaman dulu masuk Islamnya udah agak lama kan, dulu belum ada gelombang hijrah ya Kak ya, jadi kayak berasa banget tuh berlelah-lelah sendiriannya gitu, dan berjuang menghadapi serigala yang berusaha untuk mengembalikan kita ke jalan yang lama, itu luar biasa ya. Tapi ketika kita bersama-sama, alhamdulillah Allah kasih banyak sekali jalan pertolongan Allah gitu. Dan Masya Allah. Dan yang kelima, yang nggak boleh kelupa, selalu bersyukur apapun yang terjadi dan bersabar, karena ya hidup itu cuma bersyukur dan bersabar, dah itu aja. Betul. Gitu. Itu sih Kak. Oke, pertanyaan nyaris terakhir sebelum nanti minta pendapat soal film. Menurut Kak Tere, boleh nggak cerita ke kita nikmat iman dan nikmat Islam yang sudah Allah berikan selama ini ke Kak Tere? Itu apa? Tolong ceritakan nikmat itu seperti apa sehingga orang-orang merasakan nikmat itu. Dan menurut Kak Tere, perubahan dulu sebelum Islam dan sekarang setelah Islam. Jadi jawaban pertanyaan pertama yang harus dijawab adalah dulu seperti apa, sekarang seperti apa setelah mengenal Islam. Kedua, tolong ceritakan nikmat hidayah ini supaya teman-teman semua tahu. Masya Allah. Ya Bismillah. Jadi perubahan yang sangat signifikan tuh satu ya, saya tahu siapa Rabb saya. Saya tahu bahwa Allah itu ya ahad, nggak ada yang menyerupai gitu. Dan alhamdulillah dulu sempat mempertanyakan itu, soalnya waktu di keyakinan sebelumnya. Dan Masya Allah, tadi kan sempat ngobrol sama Kak Oki, saya itu orangnya tuh emang orangnya agak kalau belum ada tertulis nih dibuka surat An-Nisa 171, wahai ahli kitab, janganlah kamu berlebihan dalam agamamu. Jadi di situ dikasih
pesan yang sangat amat definitif ya. Jadi Masya Allah, jadi sejak itu langsung oh ya alhamdulillah sudah tahu jawabannya, ya Tuhanku satu gitu. Dan itu yang terasa banget gitu. Kalau dulu suka bingung nih berdoanya sama yang mana gitu. Alhamdulillah Allah kasih jalan hidayah ya. Dan yang kerasa banget nikmat iman Islam yang sekarang bener-bener kerasa tuh, ya Allah bersyukur gitu. Kalau dulu tuh kayaknya gak sabaran gitu ya. Dulu kayaknya kalau ada apa-apa, aku orangnya perfeksionis ya kayak tadinya tuh. Tapi sekarang alhamdulillah udah paham bahwa ada poin yang keenam, yaitu percayalah pada takdir Allah. Allah nggak akan, tadi kan dibilang juga di filmnya Masya Allah bagus banget, Allah nggak akan nuker-nuker, semua udah tertulis di buku besar kehidupan kan. Jadi itu quote yang teringat dalam film ini ya. Relate sama kehidupan KTR. Jadi ya kita memang tugas kita berikhtiar terbaik, tapi when it comes to semuanya ya memang harus tawakal itu kan. Itu yang terus terasa gitu bahwa nikmat hidayah itu ya itu. Jadi kita tahu kita tuh hamba. Masya Allah, istilah anak gaulnya, udah deh lo tuh hamba jangan belagu, istilahnya ya, istilah kasarnya. Betul, maaf ya kalau kaget denger ngomong saya begini. Ya kalau sesuai dengan bahasa anak-anak kalau bahasa anak-anak muda tuh begitu gitu. Jadi hamba ya tugasnya ya tunduk kepada Robnya gitu. Benar-benar. Alhamdulillah itu sih Kak yang paling berasa gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah saya nikmatnya Islam tuh, alhamdulillah. Bangun tuh alhamdulillah saya Islam gitu. Masya Allah. Kemarin terakhir ya, Oki ada teman Oki yang memang ujian hidupnya bertubi-tubi. Semuanya diuji lah, anaknya udah kembali kepada Allah lah karena sakit, suami, harta, gitulah semuanya diuji. Terus ada keinginan untuk bunuh diri tadinya, saking udah terlalu kayaknya Allah kok gitu banget gitu. Kemudian akhirnya ketika beliau cerita ketika udah mau bunuh terus mikir kayaknya kalau bunuh diri masuk ke neraka nggak kelar nih penderitaan, makin menderita gitu. Untuk ingat, padahal mobilnya udah tinggal gas, udah jatuh atau ke jurang, ini udah di ujung. Terus dia bilang untung Islam, dia bilang gitu. Untung Muslim masih ingat. Gitu. Kalau nggak ada Allah tuh kayaknya udah ini. Jadi katanya itu nikmat Islam ya Allah, di detik-detik terakhir aku udah mau gas, dia bilang gitu. Jadi terlalu banyak nikmat Allah kepada kita. Mudah-mudahan kisah KTR walaupun mungkin tidak terlalu panjang kita bahas pada hari ini, mudah-mudahan bisa membuat teman-teman jauh lebih banyak bersyukur. Teman-teman dikasih waktu lebih lama loh untuk belajar dibanding dengan KTR. Jadi seharusnya lebih bersemangat. Kalau beliau bersemangat sampai hari ini belajar Quran, kajian-kajian. Tadi teman-teman pada bilang, oh beliau mau pengetahuan Islamnya luas. Nah itu harusnya kita yang Muslim dari awal nih harusnya malu dan terpacu untuk belajar. KTR terakhir, kenapa orang-orang harus nonton film Merindu Cahaya The Amstel? Insya Allah, Bismillah, Merindu Cahaya The Amstel itu saya melihat betapa indahnya kasih sayang Allah pada siapapun hambanya, termasuk ini kisah true story kan sebenarnya ya. Jadi kayak langsung flashback ke diri sendiri, ya Allah, relate gitu sama personal experience. Ya Allah, alhamdulillah ya dapat cahaya Islam gitu. Karena ya jangan sampai kita udah dapat cahaya Islam terus karena kita nggak ngejaga, Allah nggak ridho. Jangan sampai, karena yang kita butuhkan adalah ridho Allah sampai akhir gitu. Karena qadarullah Kak, banyak kisah termasuk keluarga yang papa saya sempat Islam tapi naudzubillah di akhirnya dia mundur gitu. Jadi subhanallah, jaga terus nikmat cahaya Islam. Dan insya Allah kalau teman-teman lagi kayak lagi baper kan, kayaknya banyak masalah hidup, nonton ini insya Allah langsung dapat banyak pencerahan. Amin. KTR makasih banyak ya. Sama-sama Oki, mohon doanya ya. Istiqomah. Sama-sama doakan Oki juga. Insya Allah. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam kebaikan dan dalam nikmat Islam iman ini kita jaga sampai akhir. Ujungnya adalah husnul khatimah. Amin, ya Allah. Masuk surga ketemu Allah. Amin. Terima kasih KTR, terima kasih sudah menonton vlog ini Merindu Cahaya The Amstel 20 Januari 2022. Jangan lupa nonton. Assalamualaikum. Filmnya sangat bagus dan sangat menginspirasi bagi teman-teman kita yang khususnya untuk teman-teman yang muslim dan muslimah, yang dimana banyak sekali motivasi yang terdapat di dalamnya ya. Benar-benar inspiring banget ya, terutama buat orang-orang yang di luar yang belum masih terasa ya, yang belum ngaji kali ya. Yang belum ngaji. Ceritanya simpel tapi kena banget di aku. Simple, touching, tapi penting happy ending. Jadi sebetulnya ini mengenalkan Islam tapi dengan cara yang mudah dicerna lah gitu ya. Cantik caranya. Jadi ini film yang sangat wajib untuk ditonton khususnya para teman-teman milenial muda dan juga keluarga muslim di Indonesia. Hai, saya Arumi. Saya penulis novel Merindu Cahaya The Amstel. Saya sangat bersyukur
novel saya difilmkan, dan setelah menonton filmnya saya senang sekali karena hampir semuanya persis seperti novelnya, jadi memenuhi ekspektasi saya. Awalnya nonton ini karena pengen lihat Oki, karena udah lama Oki nggak main film. Terus setelah lihat filmnya, saya suka karena ceritanya sangat menarik, alur ceritanya bagus, dan pemainnya juga bagus semua.